Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini. Kembali lagi kita akan melakukan ibadah rumah tangga yang akan kami pimpin dari tempat ini. Adapun tuan rumah yang menjadi penghimpun kita dalam ibadah saat ini, yang pertama keluarga Penatua Demianus dan keluarga Demanapa dari daerah pelayanan 2 dengan pokok doa bersyukur kedua keluarga dalam keadaan sehat, berdoa untuk ketiga anak kekasih Franz, Tilda, Resli dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari, khususnya anak Tilda yang akan lanjut ke SMA. Selanjutnya bersyukur untuk anak kekasih Tilda yang berulang tahun ke-15 tepatnya hari ini, 15 Mei 2020. Berdoa untuk anak kekasih Givan dalam pertumbuhannya, berdoa untuk Bapak Demanapa dalam pekerjaannya sehari-hari, berdoa untuk orang tua yang berada di Mamasa dan semua keluarga dimanapun berada. Yang kedua, keluarga Dorcas Yoel dari daerah pelayanan 2 bersyukur Yohan Buntu Tasik berulang tahun pada 14 Mei 2020 kemarin. Berdoa untuk Luther yang sedang dalam pendidikan TNI Angkatan Darat di Bandung. Berdoa untuk orang tua dan rukun keluarga yang ada di kampung halaman Nosu. Berdoa untuk Johan yang sedang berlayar ke Kendawangan. Berdoa untuk Mama Arang dan Arang dalam kehidupan mereka setiap hari. Berdoa untuk Selina Koan yang akan mendaftar masuk ke perguruan tinggi. Kemudian daerah pelayanan 4 yaitu keluarga Nyonya Suwa Randi dan Yandianto. Berdoa dan mengucap syukur untuk Ibu Suwa Randi dalam kehidupan sehari-hari yang senantiasa merasakan berkat dan kasih Tuhan. Berdoa untuk Bapak Fadia dan Mama Fadia dalam tugasnya. Berdoa untuk Nelman yang ada di Palu. Berdoa untuk Nelmi yang akan masuk ke SMA. Berdoa untuk Fadia dan Feren dalam masa pertumbuhannya. Berdoa untuk orang tua kekasih yang ada di Nosu dan Polewali. Selanjutnya keluarga Bapak Lai Huangsan dari daerah pelayanan 7 dengan pokok doa kesehatan keluarga di rumah dan di kampung, anak-anak dalam bangku sekolah, pekerjaan Bapak dan Ibu rumah tangga sehari-hari, dan seluruh anggota Dapil 7 tetap sehat dalam lindungan Tuhan. Selanjutnya keluarga Bapak Ishak Buntu Borong daerah pelayanan 8 mengucap syukur atas pertolongan Tuhan Yesus kepada keluarga Bapak Ishak Buntu Borong sekeluarga hingga tetap sehat sampai saat ini. Mengucap syukur atas bertambahnya usia anak kekasih Yunov yang ke-17 tahun pada hari Kamis 14 Mei 2020 kemarin. Berdoa untuk pelayanan keluarga Bapak Ishak Buntu Borong di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia melalui media sosial agar banyak orang mendengar Injil serta bertumbuh secara rohani.
Berdoa untuk pendidikan anak kekasih Yunov di bangku SMA. Berdoa untuk orang tua yang saat ini ada di Makassar. Berdoa untuk Bapak Iga sekeluarga yang ada di Sudiang. Berdoa buat keluarga yang ada di Aralle, Sumarorong, Buntu Kasisi, Orongua, dan di tempat-tempat lain. Berdoa agar Tuhan Yesus menjauhkan Bapak Ishak sekeluarga dan kita semua dari penyebaran COVID-19. Selanjutnya masih dari daerah pelayanan 8, keluarga Bapak dan Nitour. Berdoa Bapak dan Ibu rumah tangga dalam tugas setiap hari, anak kekasih Raymond dalam pekerjaan dan tugas sehari-hari, anak Reynald di dalam bangku kuliah, anak Jessica dalam pendidikan, orang tua dan seluruh keluarga dimanapun mereka berada saat ini. Kemudian dari daerah pelayanan 9, keluarga Bapak Andoyo Riyadi. Bersyukur Bapak Andoyo Riyadi sekeluarga dalam keadaan sehat. Berdoa untuk orang tua di kampung Wonomulyo Polman dalam masa tuanya. Mengucap syukur untuk anak-anak di Morowali dalam keadaan sehat semua. Lalu berdoa untuk Ibu Noning Moses dalam pemulihan. Berdoa untuk Ibu Penatua Maria SR dalam pemulihan. Berdoa untuk Bapak Paulus Petong yang sedang berobat jalan, dan juga berdoa untuk anak kekasih Stepi yang saat ini sakit di rumah dari daerah pelayanan 3. Baik Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini, mari bersama kita duduk tenang dan kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Dan bersama-sama kita melakukan Kidung Jemaat nomor 58, Maha Kasih yang Ilahi. Pertolongan kita dalam ibadah rumah tangga yang diselenggarakan secara live streaming adalah dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, sidang Jumat kekasih Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-10.
Namun sebelumnya itu, mari bersama kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu pada malam hari ini ya Allah, kami sebagai satu persekutuan tubuh Kristus datang di hadapan-Mu mengangkat puji dan syukur untuk setiap kasih dan setiamu yang selalu nyata dan terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah yang Kau boleh memimpin menyertai kami dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami, mulai dari tadi pagi hingga pada malam hari ini. Saatnya ya Tuhan, kami rindu Engkau menyapa kami dengan firman-Mu. Tetapi kami sadar ya Allah, bahwa kami adalah manusia yang rapuh. Olehnya itu, perlengkapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pemberitaan firman-Mu malam ini boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Hindarkan dari kami pikiran-pikiran yang sia-sia. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu saja. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengucap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sidang Jumat kekasih Tuhan, kehidupan orang yang telah mengalami kelahiran baru
tidak akan pernah tetap sama seperti sebelum ia mengenal Kristus. Sebab itu Petrus mendorong pembacanya untuk melepaskan segala sesuatu yang jahat yang dapat merusak kasih dan kesatuan dengan saudara seiman. Bapak Ibu Saudara, tidak berhenti sampai di situ. Saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing untuk memperhatikan perikop pembacaan kita. Petrus juga mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang positif. Sebagai anak Allah yang dilahirkan kembali, maka sudah sepatutnya lah kita merindukan firman Allah sebagai satu-satunya makanan rohani kita. Ayat 2 dan 3 pembacaan kita. Selanjutnya pada ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-8, kita melihat bahwa bagian ini kaya dengan teks-teks perjanjian lama yang mengungkapkan pengalaman kita terhadap Yesus dan pengetahuan kita mengenai jemaat. Dalam ayat-ayat ini banyak sekali ditemukan kata batu. Batu, Bapak Ibu Saudara, adalah benda yang biasa tetapi sangat melekat dalam kehidupan kita setiap hari. Dan karena itulah batu dipakai untuk mengumpamakan Yesus dan jemaatnya. Ada 4 istilah yang menggunakan kata batu yang merujuk pada Yesus dalam teks ini, yaitu batu yang hidup, batu penjuru, batu sentuhan, dan juga batu sandungan. Istilah batu hidup ini merujuk pada diri Yesus yang menjadi sumber kehidupan. Karena Yesuslah sehingga kita semua memperoleh hidup dan keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini menjadi ancaman bagi kehidupan kita, mari kita datang kepada batu yang hidup itu. Mari kita meminta pertolongan kepada batu yang hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita juga menemukan batu penjuru. Batu penjuru mengandung arti bahwa Yesus menjadi dasar berdirinya sebuah jemaat. Bapak Ibu bisa lihat dari dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-11. Jemaat adalah hasil karya Allah, bukan hasil karya manusia. Manusia hanyalah alat. Ayat 5 pembacaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika Yesus adalah batu penjuru, batu pondasi, maka kita sebagai jemaat adalah batu yang disusun rapi di atas batu pondasi tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan ayat 9 dan 10 pembacaan kita. Petrus menjelaskan bahwa jemaat adalah milik Allah yang dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah. Ini mengandung sebuah pengertian bahwa jemaat, bahwa kita ini
tidak boleh hanya berorientasi ke dalam. Kita harus keluar. Kita harus mempersembahkan persembahan rohani kita, yaitu cara hidup yang kudus, ditandai dengan kesetiaan dan ketaatan kita. Dan sebagai bangsa yang kudus, kita menceritakan kasih Allah yang kudus dan tindakannya, bagaimana Allah menyelamatkan kita. Karena itu, imamat kita adalah cara kita dipanggil dari status yang kudus dan nasihat untuk mengerjakan hal-hal yang kudus dan berbicara mengenai Allah yang kudus. Status kita sekarang, Bapak Ibu Saudara, adalah sebagai yang dipilih dan kudus. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, sebagai anak-anak Allah yang telah dilahirkan kembali, maka harus ada bukti yang nyata dengan membuang segala bentuk kejahatan, segala tipu daya muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Maka akan nyata, maka akan tergambar dalam diri kita bahwa benar kita telah dibaharui. Benar bahwa kita adalah umat-umat yang dipilih dan telah dikuduskan oleh Allah sendiri. Menarik Bapak Ibu Saudara, hidup kudus adalah anugerah Tuhan. Hidup kudus merupakan akibat perubahan status dari orang yang belum percaya menjadi anak Tuhan. Nah, inilah yang menjadi dasar hidup orang percaya. Namun Bapak Ibu Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa kekudusan ini bisa dinodai dengan perbuatan dosa yang sewaktu-waktu bisa kita lakukan, baik disengaja ataupun tidak. Ingat, kita ini manusia yang rapuh. Ingat, ketika kita sudah menjadi umat-umat pilihan Allah, bukan berarti kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Kita tidak akan tergoda untuk melakukan kejahatan, menyakiti hati Tuhan, dan juga menyakiti hati orang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, melalui kasih Tuhan, kita bisa mewaspadainya. Memang kita bisa tergoda, tetapi ingat, kita pun bisa mewaspadainya. Kita bisa dengan tegas membuang dosa-dosa yang menyakiti hati Tuhan dan sesama. Dan firman Tuhan, Alkitab, adalah senjata dan sekaligus kekuatan bagi kita untuk melakukan segala kebaikan dan melawan segala kejahatan yang dapat merusak hubungan kita sebagai umat-umat pilihan Allah, yang dapat merusak kekudusan hidup kita. Mengapa harus firman Tuhan? Mengapa bukan buku-buku yang lain? Jawabannya, karena firman Tuhan itu kekal selamanya. Isinya tidak akan berubah
dan sekaligus firman Tuhan akan menjadi sumber yang tidak akan ada habis-habisnya mengisi kehidupan Bapak Ibu dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah bosan membaca Alkitab. Jangan pernah bosan merenungkan firman Tuhan. Gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Jangan jadikan alasan sibuk untuk tidak membaca Alkitab. Gunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk terus merenungkan firman Tuhan, untuk terus membaca Alkitab siang dan malam. Jadikan firman Tuhan ini sebagai minuman rohani kita yang selalu kita rindukan dan selalu kita butuhkan setiap saat. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kemurnian iman kita terus terpelihara sempurna. Bapak Ibu Saudara, keterpilihan kita sebagai umat kepunyaan Allah di satu sisi membawa berkat, tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang kita pikul, yaitu menjadi imamat rajani. Arti imamat yang rajani berasal dari kata imam, yaitu sebuah jabatan pelayanan yang tugasnya membawa korban persembahan kepada Tuhan. Lalu rajani berasal dari kata raja yang mempunyai tugas untuk memimpin, mengelola, dan mengarahkan kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi imamat yang rajani adalah sebuah tanggung jawab melayani Tuhan dengan segala talenta yang kita miliki, untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah kepada dunia dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Jangan karena situasi sekarang, jangan karena COVID-19 yang mengancam kehidupan kita, sehingga kita tidak mau mengabarkan, memberitakan kabar sukacita itu kepada dunia. Jangan mematahkan semangat kita untuk terus memberitakan Injil dimanapun kita berada. Jadilah batu hidup yang selalu melihat dan menjadikan Kristus sebagai batu penjuru untuk pijakan dan arah hidup kita. Sungguh Bapak Ibu Saudara, betapa berharganya kita. Kita ditempatkan menjadi batu yang disusun di atas dasar yang teguh untuk mendirikan rumah rohani, di mana Allah sendiri menjadi arsitek agung. Kita semua adalah orang percaya, adalah batu yang disusun oleh Tuhan menurut rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan terus memampukan kita untuk mengerti, memahami firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dalam saat teduh. Amin firman Tuhan.
Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Kita nyanyikan pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Mari bersama kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu pada malam hari ini ya Allah. Karena sungguh Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan terus memampukan kami untuk terus belajar akan kebenaran firman-Mu dan juga terus memberitakan Engkau di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Allah untuk ke-9 kepala keluarga yang boleh menghimpun kami pada malam hari ini. Kami berdoa untuk keluarga Penatua Demianus dan keluarga Demanapa. Mereka bersyukur atas kasih Tuhan sehingga sampai saat ini kedua keluarga kekasih kami ini terus merasakan kasih dan penyertaan daripada Tuhan Yesus sendiri. Berkati kedua keluarga kami ini ya Allah dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya dalam mencari nafkah. Biarlah berkat-berkat-Mu terus Engkau curahkan dalam kehidupan keluarga kekasih kami ini. Kami berdoa untuk ketiga anak kekasih, Frans, Tilda, dan Resli, yang saat ini berada di dalam bangku pendidikan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang akan terus memampukan ketiga anak kekasih kami ini dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anak didik. Kuat, sehat, masa depan yang terindah Tuhan karuniakan kepada ketiga anak kekasih kami ini. Terkhusus ya Allah kami bersyukur untuk anak kekasih Tilda yang berulang tahun ke-15 tepat pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk pertambahan usia
yang dialami oleh anak kekasih kami Tilda. Biarlah penyertaan-Mu akan terus dirasakan dalam menjalani kehidupannya sebagai anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa ya Allah untuk anak kekasih Givan dalam pertumbuhannya. Kami merindukan anak kekasih kami ini menjadi anak yang kreatif. Olehnya itu ya Allah, berkati, karuniakan pertumbuhan yang baik, jasmani dan rohaninya, sehingga Tuhan melalui kasih-Mu, melalui penyertaan-Mu, anak kekasih kami ini boleh bertumbuh dalam Yesus Kristus. Pakai kedua orang tuanya untuk terus memperkenalkan Engkau kepada anak kekasih kami Givan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk orang tua kekasih yang ada di Mamasa dan semua keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan selalu menuntun menyertai baik orang tua maupun rumpun keluarga dimanapun mereka berada. Kami percaya bahwa sama seperti penyertaan-Mu yang dialami oleh keluarga kekasih kami ini, demikian pun akan dialami oleh keluarga-keluarga kami ini. Beri kuat, sehat, umur yang panjang kepada orang tua dan semua keluarga di mana saja mereka berada. Demikian juga ya Allah, kami berdoa untuk keluarga Dorcas Yoel. Kami bersyukur untuk Johan Buntu Tasik yang kemarin 14 Mei 2020 boleh merasakan berkat-Mu, penyertaan-Mu melalui pertambahan usia. Tuhan, kami yakin, kami percaya bahwa seperti penyertaan-Mu di tahun-tahun sebelumnya, demikian pun akan dirasakan di tahun-tahun yang akan datang. Berkati dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya setiap hari. Kami pun juga berdoa untuk Luther yang sedang dalam pendidikan TNI Angkatan Darat di Bandung. Allah yang akan terus membentengi Luther dengan kasih setia-Mu ya Tuhan, sehingga dia boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dia boleh melakukan apa yang ia cita-citakan. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa masa depan yang terindah pun Engkau akan terus karuniakan kepada Luther. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk orang tua dan rumpun keluarga yang ada di kampung halaman Nosu. Tuhan, berkati orang tua dan rumpun keluarga yang ada di Nosu. Beri mereka kuat, sehat selalu, berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati apa yang mereka rencanakan ke depannya, dan cukupkan ya Allah apa yang menjadi kebutuhannya. Bapa di sorga, demikian juga kami berserah diri kepadamu untuk Johan yang saat ini sedang berlayar ke Kendewangan. Tuhan, bentengi Johan dengan kasih setia-Mu. Lindungi, peliharakan kehidupannya. Biarlah dia boleh melakukan pelayarannya oleh karena kasih dan penyertaan daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa ya Allah untuk Mama Arang dan Arang dalam kehidupannya setiap hari. Allah yang akan terus senantiasa menyertai kedua kekasih kami ini dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya setiap hari. Biarlah berkat-berkat-Mu Engkau terus limpahkan kepada kedua kekasih kami ini. Demikian juga ya Allah, kami berdoa untuk Selina Koan yang akan mendaftar masuk ke perguruan tinggi. Berkati kekasih kami Selina Koan ya Allah. Biarlah dia boleh mendaftar masuk ke perguruan tinggi dengan baik. Karuniakan roh takut akan Tuhan. Biarlah dia boleh melakukan tanggung jawabnya yang baru dengan penuh takut akan Engkau.
Kami yakin, kami percaya ya Tuhan, bahwa masa depan yang terindah pun Engkau sudah siapkan kepada kekasih kami Selina Juan. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya ya Allah. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa untuk keluarga Nyonya Suak Randi dan Yandianto dari daerah pelayanan 4. Kami bersyukur ya Tuhan untuk Ibu Suak Randi yang terus merasakan berkat dan kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah untuk berkat-berkat-Mu. Karuniakan Ibu kekasih kami ini kesehatan, kekuatan, kesabaran, umur yang panjang, sehingga semakin hari orang tua kami ini terus senantiasa bersyukur kepada Engkau. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa untuk Bapak Fadia dan Mama Fadia dalam tugasnya. Tuhan yang akan selalu memberkati kedua hamba-Mu ini. Apapun yang menjadi tanggung jawabnya, apapun yang menjadi pekerjaannya setiap saat, Tuhan yang akan memberkati. Demikian ya Tuhan, kami berdoa untuk Nelman yang ada di Palu. Berkati Nelman yang saat ini berada di Palu. Apa yang dicita-citakan Tuhan, direncanakan, Engkau Allah yang akan memampukan Nelman sehingga dia boleh meraih apa yang direncanakannya saat ini. Kuat, sehat, umur yang panjang pun Tuhan akan selalu nyatakan dalam kehidupan Nelman. Demikian juga Nelmi yang akan masuk SMA. Tuhan yang akan selalu memberkati, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya untuk masuk ke SMA. Dan biarlah kuat, sehat, masa depan yang terindah pun Tuhan sudah siapkan untuk kekasih kami Nelmi. Kami berdoa ya Tuhan untuk Fadia dan Feren dalam masa pertumbuhannya. Kami merindukan kedua anak kekasih kami ini tumbuh menjadi anak yang kreatif, anak yang takut akan Tuhan. Olehnya itu ya Allah, pakai kedua orang tua untuk terus memperkenalkan Yesus Kristus kepadanya. Sehingga suatu saat nanti dia boleh mengaku dengan mulutnya sendiri bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Berdoa untuk orang tua yang ada di Nusu dan Polewali. Engkau memberkati orang tua kekasih kami ini ya Allah. Biarlah apapun yang dia kerjakan saat ini, Engkau memberkatinya. Kuat, sehat, umur yang panjang pun Tuhan karuniakan. Kami berdoa ya Allah untuk keluarga Lai Kuangsan dalam keberadaan kehidupan mereka setiap saat. Engkau Allah yang akan terus memberkatinya, memberi kuat, sehat dalam melakukan tugas dan aktivitasnya setiap hari. Biarlah apa yang menjadi tanggung jawabnya, pekerjaannya saat ini, dia boleh kerjakan dengan penuh takut akan Engkau. Anak-anak kekasih yang dalam bangku pendidikan, Tuhan yang akan terus memberkati, mengaruniakan roh takut akan Engkau. Dan kami percaya ya Allah, masa depan yang terindah pun Engkau sudah siapkan bagi anak-anak kekasih kami ini. Berkati, lindungi seluruh rumpun keluarga dimanapun mereka berada saat ini, dan juga seluruh anggota Dapel 7 dan kami semua. Tuhan yang akan terus melindungi kami, Tuhan yang akan terus mengarahkan kami, membentengi kami dengan kasih setia Tuhan. Bapa di sorga, kami pun juga berdoa untuk keluarga Bapak Ishak Buntu Borong, daerah pelayanan 8. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan-Mu kepada keluarga kami ini, sehingga sampai saat ini mereka masih terus merasakan kasih dan penyertaan daripada Tuhan sendiri.
Terkhusus kami bersyukur bersama anak kekasih Yuno yang berulang tahun yang ke-17 pada hari Kamis kemarin. Berkati anak kekasih kami ini ya Allah dalam pendidikannya, dalam tugas tanggung jawabnya sebagai anak. Biarlah ya Tuhan, kasih setiamu terus Engkau nyatakan kepada anak kekasih kami Yuno. Kami pun juga berdoa untuk pelayanan keluarga Bapak Ishak Buntuborong di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Tuhan yang akan memberkati pelayanan keluarga kekasih kami ini. Kami yakin, kami percaya melalui Roh Kudus Tuhan akan semakin banyak orang yang mendengar Injil serta bertumbuh secara rohani. Demikian juga kami berdoa untuk orang tua yang ada di Makassar, Bapak Iga sekeluarga di Sudiang, keluarga besar yang ada di Aralle, Sumarorong, Buntu Kasisi, Orohua, dan dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan terus melindungi keluarga kami ini, kekasih-kekasih kami ini. Kuat sehat Engkau akan terus karuniakan kepada mereka semua. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami semua boleh terhindar dari penyebaran COVID-19. Demikian ya Allah, kami pun juga berdoa untuk keluarga dan Nitour dalam kehidupan mereka setiap saat, dalam pekerjaan mereka, baik bapak ibu rumah tangga maupun anak kekasih Raymond dalam pekerjaannya. Tuhan yang akan terus memberkati, memberikan kuat sehat. Biarlah apa yang dia kerjakan, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, dia boleh lakukan dengan penuh sukacita. Kami yakin, kami percaya berkat-berkat-Mu pun akan senantiasa tercurah dalam kehidupan keluarga kekasih kami ini. Demikian juga anak kekasih Reynaldi dalam bangku kuliah. Tuhan yang akan terus memberkati. Biarlah ya Allah, dia boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anak didik oleh karena pertolongan Tuhan. Pun anak kekasih Jessica dalam bangku pendidikannya, Tuhan yang akan terus memberkati. Kami yakin, kami percaya ya Allah, kedua anak kekasih kami ini akan memperoleh masa depan yang terindah daripada Tuhan sendiri. Berdoa untuk orang tua dan seluruh keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan terus melindungi, memberkati mereka, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka setiap saat. Kami pun juga berdoa ya Allah untuk keluarga Bapak Andoyo Riyadi. Kami bersyukur bersama keluarga kekasih kami ini karena mereka boleh merasakan kasih dan penyertaan sehingga sampai saat ini mereka masih dalam keadaan sehat. Kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan keluarga kekasih kami ini Allah. Engkau Allah yang akan terus melindungi, memberkati dalam kehidupan mereka setiap saat. Kami berdoa untuk orang tua kekasih dalam masa tuanya. Tuhan yang akan memberkati, memberikan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, sehingga orang tua kami ini ya Allah terus merasakan kasih dan penyertaan daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk anak-anak kekasih yang ada di Morowali. Tuhan yang akan memberkati, melindungi mereka, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka setiap saat. Bapa di sorga, demikian juga kami terus mendoakan untuk Ibu Noning Moses, Ibu Penatua Mariam, Bapak Paulus Petong, anak kekasih Stefi yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami mohon ya Allah, Engkau Tuhan yang akan menjamah tubuh mereka. Berkati apa yang menjadi
usaha mereka saat ini ya Tuhan, sehingga dari dalam semuanya itu boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna bagi tubuh kekasih-kekasih kami ini. Nama Tuhan terus kami puji dan kami muliakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk situasi dunia saat ini. Engkau Allah yang akan selalu menyertai kami. Engkau Allah yang akan berkuasa atasnya. Biarlah di mana Tuhan tentukan COVID-19 ini akan lepas dari kehidupan kami. Berdoa untuk semua dokter, para tenaga medis yang saat ini berjuang. Tuhan yang akan terus memberkati mereka, menutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus. Berdoa untuk pemerintah kami. Kami merindukan suasana damai sejahtera di negeri kami ini ya Tuhan. Olehnya itu pakai pemerintah kami, pakai kami juga untuk terus menciptakan damai sejahtera di bumi yang kami cintai ini. Demikian juga kami terus mendoakan untuk semua tim multimedia yang berjeri lelah dalam berlangsungnya ibadah saat ini. Engkau Allah yang akan terus memberkati pengorbanan mereka. Biarlah apa yang kami lakukan ya Tuhan boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ini doa kami ya Allah. Ini harapan-harapan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, karena kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita menerima berkat Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 362 ayatnya yang pertama. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Bapak, Ibu, Saudara, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali, ibadah kita selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.